gitu. Apa pendapat Abang tentang potensi korupsi di Kota Serang? Ya itu akan ada jual beli tadi, hingga akhirnya pegawainya juga yang merasa sudah bayar atau bagaimana kita nggak tahu ya. Jadi kerjanya sesuai dengan ini aja. Seberapa benci Abang dengan koruptor? Benci banget Pak, makanya saya pakai sistemnya gini tuh. Kalau saya ngomong Kota Serang ini saya menggebu-gebu nih. Jadi gini Pak, nanti konsepnya adalah ketika nanti ada satu pelayan publik khususnya OPD yang nggak bener ya saya langsung mengganti, nggak harus nunggu banyak baru diganti, nggak Pak. Karena saya lebih baik saya korbankan satu orang daripada saya mengobarkan masyarakat, itu patokan saya. Bang Budi Rustandi, Ya. apa kabar Bang? Baik, alhamdulillah baik. Sehat? Sehat alhamdulillah. Ini Abang nyalon jadi wali kota Serang, Insya Allah. mendadak atau memang sudah lama menjadi sebuah desain perencanaan partai? Baik, jadi keinginan saya mencalon ini dasarnya adalah ketika saya menjadi ketua DPRD, lalu saya melihat ke bawah seperti apa keluhan dari masyarakat, hingga itu ketika ada kewenangan saya yang belum bisa menjangkau atau gregetnya saya, hingga akhirnya saya putuskan udahlah mending saya nyalon wali kota aja, biar nanti kebijakan penuh ada di saya gitu. Ini kalau saya lihat nih, Iya. Bang Budi ya, Iya iya. baligo Abang nih paling garang kelihatan. Iya. Ini gimmick atau memang ada makna atau pesan yang ingin disampaikan? Ya pasti pesannya itu kan begini kan, berarti suatu seorang Haji Budi Rustandi yang greget pengen bangun kota Serang menjadi maju gitu loh. Jadi ada satu pesan greget yang ingin Iya disampaikan. iya. Nah, Bang, dari semua calon yang sudah mulai terangkat di media, Abang harga mati di posisi wali kota atau juga dalam dinamikanya bisa bertukar menjadi calon wakil wali kota? Oke, yang namanya wakil itu tidak ada kebijakan penuh dia, hanya mendampingi wali kota. Lalu kita kembali pembicaraan awal tadi, apa yang menjadi keinginan saya untuk bisa maju, apakah partai, apakah pribadi, apakah bagaimana. Kembali lagi Bang, jadi intinya tidak ada untuk nomor 2 atau wakil, saya wali kota. Harga mati. Harga mati dalam rangka apa? Ingin mewujudkan kota Serang maju gitu. Jadi kalau tidak menjadi calon wali kota, lebih baik Abang mundur. Mundur lah, percuma Bang. Nanti saya apa bedanya sama ketua dewan kan begitu. Iya. Nah, ketika nanti Abang harus berpasangan, Abang sudah memilih apakah ingin dengan Wahyu Nur Jamil, Wahyu Jahidi, Ratu Ria, Nuraini, atau calon-calon muda lainnya seperti Jayani? Iya. Ya sementara ini saya konsen sama diri saya sendiri ya. Karena perjuangan itu butuh kalau di pilkada itu tim. Saya konsen di diri saya dulu untuk membentukkan tim. Karena saya ada komitmen dengan Nasdem, berarti insya Allah nanti wakil siapa yang dipilih oleh Nasdem ya itu saya terima dan berangkat. Dan Insya Allah, koalisi iya. Gerindra dengan Nasdem. Insya Cukup Allah. 2 partai, Bang. Cukup 2 partai berangkat. Tapi kalau untuk partai lain ya kami terbuka. Gitu. Dan saya masih berikhtiar di partai lain juga sih. Dan saya nangkap isu nih Bang dari publik. Katanya kekuatan logistik Abang besar nih. Ya alhamdulillah masalahnya enggak. Iya. Sebenarnya kekuatan doa yang banyak. Kekuatan doa logistik. Karena ketika saya ketemu itu tuh kan saya tidak lewat korcam atau korkel tapi langsung dengan saya. Karena metode ini saya terapkan di Kecamatan Kasemen ketika saya setiap kali mencalonkan sebagai anggota DPRD gitu. Ya. Nah, kalau Abang lihat karakteristik pemilih Kota Serang, itu akan lebih terbangun dengan gagasan atau dengan saweran? Ya, sekarang ini kan masyarakat Kota Serang merasakan. Dulu 2 periode dengan Pak Jaman, lalu sekarang 1 periode dengan Pak Saprudin. Ya mereka kan yang bisa memilih dan memilah.
Saya hanya seorang yang ingin melakukan percepatan pembangunan di Kota Serang, termasuk investasi agar ketika melihat saya angka kemiskinan 6,2%, berarti saya sebagai asli orang pribumi Kota Serang merasa terbangun jiwanya agar bagaimana Kota Serang ini ke depan bisa sejahtera dan maju seperti daerah lain gitu. Ya. Nah, sepenglihatan Abang, apa sih problem mendasar di Kota Serang? Yang pertama adalah yang paling tinggi itu kan problemnya adalah pengangguran. Hingga akhirnya kemana-mana. Adanya bank keliling hingga akhirnya menjadi pilihan terakhir. Lalu terkait pendidikan, baik infrastruktur ataupun terkait kurikulum dan sarana dan prasarananya. Lalu kesehatan yang datanya berulang kali hanya copy paste. Abang yakin copy paste? Yakin lah, karena yang meninggal itu bagaimana ceritanya masih ada namanya. Lalu orang yang masih sudah mampu masih terdata. Jadi nanti konsepnya ketika saya menjadi wali kota itu wajib per tahun itu pemutakhiran data agar kita bisa terdeteksi dan teranggarkan dengan baik dan benar. Lalu yang kedua, RT RW ini akan saya pakai sebagai mitra saya langsung, karena menurut saya RT dan RW termasuk kader ini adalah ujung tombaknya pemerintah Kota Serang. Ya kan, paling bawah dia yang tahu keluhan, aspirasi dan lain-lain. Nah, ini penting untuk saya agar mereka juga nanti bisa langsung berinteraksi dengan saya langsung. 3-4 bulan itu mereka akan ketemu dengan saya dan akan saya undang dalam rangka apa? Ketika pemimpin butuh informasi dari yang paling bawah terkait bagaimana keadaan masyarakat saya atau warga saya, agar saya bisa mencarikan solusi, lalu apa yang bisa saya presentasikan ketika saya sudah bertemu dengan RT RW ini kepada pusat dan provinsi, agar kita dibantu oleh provinsi ketika kita sudah melakukan kajian, lalu ini loh yang urgensinya, ini loh rakyat saya. Karena provinsi kan tidak punya warga, yang punya warga itu Kota Serang, dan itu wajib sebagai pemimpin harus bisa mempresentasikan daerahnya kepada provinsi ataupun ke pusat gitu. Lalu bagaimana dengan wajah birokrasi yang akan Abang bangun? Karena kan selama ini sudah menjadi rahasia umum jual beli jabatan. Oh, kalau kemudian wali kota dengan wakil wali kota itu tidak pernah akur. Oh gitu. Dan orientasi pembangunan yang berjalan di tempat. Dan yang lebih buruk lagi, Kota Serang tidak mencerminkan sebagai ibu kota provinsi. Baik, oke. Saya menjawab nih, Bang. Jadi begini, kalau Haji Budi jadi wali kota Serang, tidak ada yang namanya jual beli jabatan. Sekelas lurah aja itu harus wajib mendapatkan rekomendasi dari RT dan RW. Agar apa? Agar pelayanan publik terhadap masyarakat ini bisa terpantau dan terawasi oleh sekelas RT dan RW. Yang dulu tidak difungsikan, hari ini apabila saya wali kota saya fungsikan. Turunnya lurah itu tergantung rekomendasi dan RT, naiknya lurah tergantung rekomendasi RT dan RW. Karena kalau seperti ini konsepnya, apakah berani RT RW mengabaikan segala aspirasi di masyarakat, benar nggak? Lalu RT RW dikasih kebebasan bertemu dengan saya langsung ketika saya menjabat ke kantor saya dalam rangka untuk dia memberitahu aspirasi di bawah, keluhan masyarakat dan lain-lain. Nah, itu kan jarang dilakukan oleh kepala daerah lain, benar nggak? Abang yakin bisa begitu? Yakin, saya pasti akan begitu. Tidak akan ada ring lingkaran tidak ada Pak. Dengan saya wali kota, karena saya butuh ini karena real dari hati yang saya pengen dalam. Ketika saya menjabat DPRD, wakil ketua DPRD, lalu ketua DPRD, itu saya tahu permasalahannya. Tinggal saya bagaimana mengemas agar pemerintah ini berjalan baik dan benar dan bebas dari korupsi gitu loh. Nah, OPD mana yang masih lemah sekarang, Bang? Ya sekarang begini, kalau saya contohkan nih, ini akan berpengaruhnya kepada contoh ketika open bidding. Betul ya? Open bidding itu ketika selesai ada 3 pilihan. Disitulah harusnya di mana posisi wali kota memilih salah satu dari 3 itu, yang mereka pilihnya harus pakai konsep yang jelas. Ketika saya jadi wali kota, ketika Bapak saya jadikan dinas A,
apa yang punya konsep Bapak untuk membantu saya dalam pemerintahan dalam rangka untuk mesejahterakan masyarakat. Dia jabarkan, nah yang terbaik itu yang saya ambil, bukan tolak ukurnya adalah uang. Itulah maksud saya. Tapi kalau semua pakai ukurannya adalah prestasi, kinerja dan lain, itu mereka nggak akan aneh-aneh, Pak. Dan saya yakin itu, dan saya tahu. Jadi OPD mana yang sekarang masih jual beli jabatan, Bang? Kalau PD ya itu mah ya saya kan nggak bisa nebak karena nggak ada bukti ya nggak. Kalau Bapak kan isu ya saya tinggal jawab aja. Bener nggak? Karena saya nggak boleh asumsi atau bagaimanapun yang saya tahu karena Bapak nanya ya konsep saya ketika di daerah begitu seperti itu, ya kan? Iya. Lalu OPD yang ya mereka tidak bergerak yang pertama adalah faktor daripada SDM daripada OPD tersebut. Lalu tidak ada anggaran yang didorong. Iya. Tapi ketika ada anggaran, misalkan kita nih Pak, saya kalau jadi wali kota, saya akan mempresentasikan daerah saya. Lalu ada peran RT RW ini yang sangat bikin dia sibuk. Yang pertama adalah, misalkan kita contohkan PUPR, ya itu PUPR akan melakukan koordinasi dengan RT dan RW, jalan mana atau infrastruktur mana atau drainase mana terkait penanganan banjir yang belum pernah dibangun ataupun yang sudah rusak akan dibangun. Jadi tidak harus nunggu musrembang, karena percepatan pembangunan itu tergantung percepatnya dari OPD tersebut gitu sebagai pelayan daripada masyarakat termasuk RT dan RW. Jadi matching tuh Pak. Makanya insentif RT RW nanti saya naikkan sesuai daripada nanti kinerja dia. Jadi keren nanti Pak, insya Allah. Semua terawasi gitu loh. Jadi transparansinya ada, inovasinya ada. Ya tinggal kita wujudkan Kota Serang. Ya semoga Bapak juga mendoakan saya. Ya kalau bisa sekalian coblosnya gitu. Ya. Nah Bang, ini Ya. kan begitu meyakinkan ya, apa yang Abang sampaikan. Ya. Abang bisa mengukur apa kelebihan Abang di calon-calon dibandingkan calon-calon lain? Saya nggak bisa menilai orang lain ya. Artinya itu kan saya hanya fokus sama diri sendiri. Artinya apa? Saya yakin dan saya punya konsep dan saya punya solusi bagaimana Kota Serang nanti bisa bebas banjir secara bertahap ya, karena saya bukan orang yang ngobrol janji tapi bukti saya. Ketika nanti saya mempunyai janji ini, saya sudah tahu dari mana solusinya, dari mana anggarannya, dari mana ininya, termasuk penerangan jalan Pak secara merata antar di Kota Serang, karena saya sudah hitung semuanya. Kebutuhan kita itu untuk nerangin jalan se Kota Serang ini 96 miliar dari sekian kilometer. Lalu nanti bisa kita anggarkan per tahun udah setengah lagi 2 tahun saya udah bisa terangin semua Kota Serang. Tapi harus jelas juga konsepnya. Tapi kalau misalkan tidak anggaran lain tidak menutupi, ya akhirnya saya nggak mau tinggi juga defisitnya. Nah itu pola pikir nanti sebagai kepala daerah khususnya saya. Makanya saya harus banyak mempresentasikan daerah saya ke pusat, ke kementerian dan lain-lain gitu. Apa pendapat Abang tentang potensi korupsi di Kota Serang? Ya itu karena ada jual beli tadi, hingga akhirnya pegawainya juga yang merasa sudah bayar atau bagaimana kita nggak tahu ya. Jadi kerjanya sesuai dengan ini aja. Seberapa benci Abang dengan koruptor? Benci banget Pak, makanya saya pakai sistemnya gini tuh. Kalau saya ngomong Kota Serang ini saya menggebu-gebu nih. Jadi gini Pak, nanti konsepnya adalah ketika nanti ada satu pelayan publik khususnya OPD yang nggak bener ya saya langsung main ganti, nggak harus nunggu banyak baru diganti, enggak Pak. Karena saya lebih baik saya korbankan satu orang daripada saya mengobarkan masyarakat, itu patokan saya. Karena kunci keberhasilan itu bagaimana komitmen kita terhadap masyarakat atau bagaimana kita ini mendisiplinkan masyarakat ini agar dia tahu mana yang menjadi bagian daripada urgensi dan lain-lain. Itu kan dari masyarakat sendiri dengan OPD-nya. Makanya tidak ada lagi OPD yang bisa mengabaikan RT dan RW gitu loh. Sahabat, kita akan coba tanya ke Bang Budi, kenapa alasannya Abang harus jadi dibandingkan yang lain? Nah itu keyakinan saya sendiri Pak, karena saya punya pengalaman. Pertama adalah wakil ketua DPRD. Yang kedua, hari ini saya masih menjabat ketua DPRD Kota Serang. Nah di situ saya punya kelebihan yang mana ketika ada aspirasi yang sesuai dengan kemampuan saya, itu saya gercep orangnya, respon cepat. Pengen ketika nanti ada masa tuh saya langsung telepon sana telepon sini, karena saya tahu saya ini manusia biasa dan tentunya banyak kekurangan. Nah ketika saya sudah laksanakan itu semua, baru nanti saya menerima masalah yang lain. Itu aja Pak terus kegiatan saya.
tiap hari ketika ada aduan, dan ini saya langsung kerjain karena saya tahu manusia biasa. Kayak namanya pemimpin harus bisa membagi pemikirannya kan begitu. Nah makanya saya tidak mau, kalau bisa hari ini kenapain besok. Nah itu moto saya. Saya selalu melakukan hal yang tidak biasa agar hasilnya juga luar biasa. Gitu. Bagaimana dengan peningkatan potensi PAD? Nah ini bagus pertanyaannya. Jadi yang pertama adalah investasi akan naik tinggi itu ketika ada PAD naik itu ketika ada investasi masuk, betul ya? Kalau kita belajar dari daerah lain, itu contoh Tangsel, Tangerang Kota dan lain-lain itu besarnya karena ada investasi. Tinggal yang pertama adalah kuncinya membuka peluang lapangan pekerjaan dulu, lalu masuklah industri besar, mall besar, apartemen tinggi, termasuk apartemen dan lain-lain. Nah itu membuka lapangan pekerjaan termasuk wisata, mana nanti yang kita menjadi prioritas Kota Serang. Lalu dari sektor parkir itu tidak ada lagi, kalau saya jadi wali kota itu setornya ke dinas, tapi dia langsung ke negara sesuai dari hasil uji petik yang sesuai dengan aturan. Jadi tidak ada kebocoran terkait kenaikan retribusi dan lain. Termasuk RT dan RW saya naikkan insentifnya agar mereka mengejar nih. PBB yang di masyarakat agar segera dibayarkan ke Kota Serang. Ya kan, lalu itu kan hanya kayak semen 30%-nya aja yang ketarik. Lalu permasalahannya adalah ketika ada orang beli hanya invest saja, lalu tinggalnya jauh, ya itu nggak bisa dikejar. Tapi nanti kalau saya wali kota itu akan saya membuat peraturan ketika ada transaksi itu wajib kertas PBB itu kertas PBB itu apa? Nah itu langsung ganti nama gitu loh. Karena kelemahan kita adalah itunya berubah bukunya, tapi surat SPPT-nya tidak berubah. Sekarang berapa sih Bang PAD Kota Serang? PAD Kota Serang sekitar kurang lebih 300 miliar kurang lebih ya. Itu kadang turun, kadang naik, nggak stabil. Kalau Abang jadi wali kota? Harus 0,5 triliun dulu yang awal. Lalu naik lagi. Di periode keempat saya harus bisa nyampe 1 triliun. Karena apa? Karena untuk menunjang kebutuhan setiap masyarakat yang ada di Kota Serang. Karena kan saya mau genjot terkait bagaimana memberantas bank keliling, itu yang penting. Termasuk ambulan per kelurahan dalam rangka untuk membantu masyarakat yang biasanya dibawa oleh kader-kader. Nanti kader itu ngantornya di kelurahan. Bareng dia, ada ambulan, ada kader, jadi semua itu saling mengawasi. Itu saya konsep dari saya. 6 kecamatan yang ada di Kota Serang. Gitu. Abang melihat ada ketimpangan pembangunan di antara ke-6 kecamatan ini? Sebenarnya bukan ketimpangan pembangunan, tapi ada kekurangan anggaran yang besar yang memang kepala daerahnya tidak bisa mendorong anggaran pusat ke bawah. Siapa yang Abang maksud? Gimana? Siapa yang Abang maksud? Yang pernah merasa jadi kepala daerah aja semenjak Kota Serang berdiri. Ya kita logikanya begini. Kalau satu OPD dari contoh sekarang 1,4 triliun APBD kita, potong belanja pegawai sekitar 700 miliar, ada sisa belum operasional dari 32 OPD yang memakai uang itu, lah infrastrukturnya paling kebagian 100 sampai 200 miliar dari mana untuk pemerataannya. Belanja pegawai juga masih tinggi. Makanya salah satunya adalah kita minta bantuan provinsi. Sekarang hanya 15 sampai 20 miliar bantuan provinsi. Yang kedua dari DAK paling hebat sampai 50 miliar. Saya wali kota Pak, minimal harus 0,5 triliun untuk infrastruktur di Kota Serang dalam rangka untuk penanganan banjir, lalu betonisasi dan lain-lain. Makanya nanti hotmix akan berkurang Pak. Hotmix akan berkurang. Akan berkurang. Saya pakainya betonisasi agar tidak cepat rusak, dan kalau betonisasi kan kuat dia tahan. Biar nanti anggarannya untuk yang lain. Termasuk tidak ada pembangunan kantor dinas. Hanya ngambil dari aset kabupaten yang ada di Kota Serang. Konsepnya gitu, karena uangnya ntar buang-buang. Abang yakin bisa diambil? Yakin bisa Pak. Itu tergantung semua pemimpinnya. Kalau pemimpinnya berani dan tegas demi rakyatnya, insya Allah itu berhasil. Sudah berapa wali kota yang tidak mampu? Insya Allah. Karena aset yang sekarang ketarik itu sekitar 80 ketika saya menjabat ketua DPRD. Itu pun saya bikin pansus aset Pak. Dan alhamdulillah itu yang menengahi adalah KPK langsung. Nah insya Allah nanti tinggal berkelanjutannya ketika saya jadi ditakdirkan Allah, misalkan saya mudah-mudahan lah ya, bukan misalkan saya wali kota Serang, nah itu akan sampai nanti saya berkantor di Pendopo Pak. Sudah survei internal Bang?
Itu rahasia lah. Ya, gitu loh. Saya, Tapi kira-kira dari survei yang dilakukan Abang ada di 3 besar, 5 besar, atau 10 besar? yang saya tahu sih saya pertama Pak, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Kenapa? Karena saya langsung turun ke bawah Pak, nggak pakai korkel, nggak pakai korca. Saya langsung turun ke bawah dan bertemu langsung dan berjabat tangan. Nah, saya sih orang yang paling yakin dengan kekuatan doa, makanya saya pegang tangannya agar saya dapat keberkahan. Lalu saya minta doanya langsung, insya Allah akan terbangun chemistry dan emosionalnya Pak. Bismillah, Kota Serang berubah. Insya Allah terwujudnya Kota Serang maju nanti ke depan. Berapa Amin, target ya Rabbal suara Bang? 250.000 Pak. Dan dari 6 kecamatan ini, Dari 500.000 pemilih. mana 450. kantong suara yang Abang anggap paling besar? Saya lahir dari Kasemen, insya Allah Kasemen. Lalu saya tinggal di Tak-Takan, berarti Tak-Takan. Lalu saya ada kecamatan Serang. Lalu saya ada Walantaka. Lalu saya ada Curug. Insya Allah Cipocok juga 60%. Alhamdulillah, Masya Allah. Luar biasa ini. Iya, iya. Ya, intinya kalau saya turun ke masyarakat saya tahu dan memang ingin ada perubahan. Karena konsep saya nanti ada jalan layang. Di sana tuh ada flyover yang melewati tol agar mengurangi kemacetan di Trondol ya khususnya ya. Ya. Oke, lalu nanti di Penancangan ada jalan layang juga agar mengurangi kemacetan di Jalan Darurat Sudirman sampai ke Ahmad Yani. Lalu bagaimana nanti untuk menopang nanti ketika saya jadi wali kota itu kan saya akan merubah RT/RW Kota Serang, mana yang zona industri kalau nggak salah di Walantaka itu akan saya dorong juga sarana dan prasarananya Pak, agar jalan betonisasi selebar 12 meter itu bisa terwujud Pak. Lalu jembatannya gede, baru tuh investasi bisa masuk. Ya sekarang gimana mau investasi masuk Kota Serang kalau jalannya kayak gang, lalu jelek, jembatannya kecil, ya tronton kalau mau lewat seperti apa? Jadi kita harus pakai logika juga Pak. Ketika kita menentukan satu daerah yang menjadi zona industri, ya didorong harus sarana dan prasarananya. Dan itu wajib kepala daerahnya mempresentasikan kepada pusat sesuai dengan undang-undang. Bagaimana konsep toleransi di Kota Serang yang akan Abang kembangkan? Ya semua pembangunan renovasi dari rumah ibadah lain selama ini begitu sulit. Apakah Abang mengizinkan mendirikan rumah ibadah lain di Kota Serang? Saya yang namanya toleransi kan kita berarti minoritas ya Pak. Kepada minoritas kan. Intinya selama itu tidak mengganggu untuk kebaikan bersama ya nggak masalah. Intinya ukurannya bagaimana Bang? Ya ukurannya dia kalau misalkan jangan sampai nanti dia membangun di tanah orang lain. Ya artinya kalau memang itu tanahnya dipergunakan untuk ini selama itu tidak mengganggu wilayah sekitarnya, intinya semua harus ada musyawarah mufakat. Itu yang akan saya utamakan Pak, yang biar agar tidak ada keributan antar agama. Mungkin masalah Kota Serang sekarang sudah pintar dan ini kan ada ulama-ulamanya, nanti kan ada sharing-sharing, berdiskusi saya sama ulama, lalu dengan Pak RT dan RW seperti apa ininya. Itu Pak, intinya komunikasi lah. Ya. Gitu. Tentang ketahanan pangan. Oke. Terutama areal persawahan yang terus drastis menurun, terutama di Kasemen. Iya. Yang pertama adalah kita sih sebenarnya memperbaiki asetnya dulu nih Pak. Kita tuh punya aset di persawahan di Kasemen itu atau seluruh di Kota Serang itu sekitar 400 hektar. Khususnya di Kasemen di daerah Cangkring itu ada masalah. Yang memang belum ada yang berani. Insya Allah saya nanti berani Pak, akan mengenolkan dulu orang yang menggarap itu, malah udah ada jual beli di atas kertas Pak. Itu tanah negara loh. Insya Allah nanti saya akan membuat pendampingan dengan kejaksaan dan kepolisian dalam rangka membereskan itu semua. Jadi jangan sampai saya lihat itu yang menggarap orang luar Kota Serang. Ini kan lucu Pak, masyarakat sendiri hanya menonton. Nah itu juga salah satu untuk meningkatkan PAD. Oke, lalu turunnya itu kurangnya pupuk, bener kan? Oke, semua rebutan pupuk. Dari yang kita lihat datanya, 76 miliar itu disubsidi oleh pemerintah pusat. Nanti Haji Budi yang jadi wali kota, 76 miliar dari 18.300 sekian petani, itu nanti saya subsidi lagi sekitar 38 sampai 40 miliar. Baru tuh merata semua. Nah itu konsepnya begitu. Ya, juga lah ya. Bang,
sudah menyiapkan berapa ember untuk pertarungan ini, Bang? Kita kemarin itu ada staf saya ya, namanya Nia, itu nyiapin 10 ember terkait untuk ini Pak, tapi untuk apa, nyuci baju atau apa sama Pak Inung itu. Dan Pak Harrison itu wah, luar biasa. Soalnya saya dengar katanya Abang udah siap sampai 50 miliar. Aduh, wah, amin ya Allah. Amin. Saya nggak mau jawab itu. Pokoknya Bismillah, semoga Kota Serang maju dan terwujud. Mohon doanya kepada masyarakat Kota Serang. Nah, kira-kira Bang, calon wakil Abang ini, kalau kita coba identifikasi, iya. ini nanti laki-laki atau perempuan? Oh, gimana ya ngomongnya? Aduh, saya sih pengennya, karena saya itu orang yang selalu belajar dari pengalaman. Karena pengalaman itu adalah guru terbaik. Saya nggak mau seperti pemerintahan yang ribut antara wali kota dan wakil. Saya pengennya mudah-mudahan dari birokrat yang ngerti terkait birokrasi, agar ketika saya tidak jaga gawang, saya kan harus jangan jaga gawang Pak. Saya harus terus bisa mempresentasikan saya kepada pusat dan provinsi agar bisa mendapat dukungan support uang. Ya saya harapannya itu yang dia bisa menjaga stabilitas di birokrasi. Haji Budi yang keluar sama turun ke bawah. Nah, itu kayaknya pas. Nah, ini harapannya. Kalau dari semua calon yang ada, Bapak kayaknya mancing saya. Iya. Dari birokrat ini cuma ada satu nama, Bang. Siapa tuh? Pak Wahyu Nur Jamil. Nur Jamil. Oh, tapi saya saya belum tahu tuh ya. Saya kenal sama beliau orang yang baik dan cerdas ya. Ya kita nggak tahu lah, kalau itu saya nggak mau jawab. Ketika Abang jadi wali kota, iya. Apakah akan ada pembagian OPD sekian untuk? Wah, nggak ada urusan yang begitu Pak. Semua OPD ada saya. Yang namanya memimpin satu pemerintahan itu mataharinya harus satu Pak. Kalau kita mau sukses, kalau matahari dibagi-bagi, yang kejadian yang mungkin Bapak lebih tahu daripada saya. Jadi konsep saya di wali kota nggak ada yang bisa ini. Matahari ada di saya, perintah saya jalankan. Wakil hanya tupoksi dia wakil. Tidak lebih daripada itu. Nah, itu untuk menjaga marwah Kota Serang. Jangan sampai ada kepentingan di atasnya antara wali kota dan wakil, yang menjadi korban adalah masyarakatnya. Saat ini yang terjadi, kan begitu. Nah, saya juga ingin mendengar komitmen Abang terhadap kelompok masyarakat rentan, terutama masyarakat difabel. Apa konsepnya, Bang? Konsepnya nanti saya akan melakukan pembinaan, Pak. Nanti saya anggarkan. Semua itu ujungnya adalah saya anggarkan. Kenapa mesti kelompok rentan yang dibina, Bang? Enggak, semua Pak. Nanti kita kan makanya begini. Nanti ketika saya jadi nih, saya kan senang kerja. Saya semua rapat dengan OPD terkait mana yang urusan sosial, mana yang urusan infrastruktur, mana yang urusan kesehatan. Saya rapat semua Pak. Nanti apa kebijakan saya ambil. Oke, gini, misalkan dari infrastruktur kayak gini, dari kesehatan gini. Tadi itu Pak, kuncinya adalah dorongan dari pusat ke bawah. Semua akan saya bina, termasuk pelestari budaya dan lain-lain. Karena saya makanya tidak pernah mau untuk menjadi salah satu peguron Pak, untuk menjadi penasihat atau pembina. Semua akan saya rangkul Pak. Mereka adalah sama. Karena saya tidak mau memecah belah karena politik. Tetap mereka adalah bagian yang menjaga lestari budaya Kota Serang. Nah gitu caranya. Jadi saya tidak mau di salah satu perguruan gitu. Ya. Nah Bang, sahabat Bontot Podcast juga ingin mendengar ya, kalau misalkan Abang ringkas menjadi satu kalimat. Gambaran apa sih, seperti apa mimpi Abang tentang Kota Serang ke depan? Saya pengen kota yang maju, ya, banyak gedung-gedung tinggi, ada jalan layang Pak. Harapan kita nih, bagaimana nanti pendidikan bisa lebih bagus lagi ketika di era modern sekarang banyak digitalisasi. Nah, saya harap anak-anak kita nanti ke depan bisa mengikuti yang sudah disiapkan oleh pemerintah gitu. Makanya ada konsep untuk membantu orang yang sementara ini ya. Nanti saya jadi kota itu ada seragam gratis dan buku tulisnya disiapkan oleh pemerintah, nanti ditanggung oleh saya sebagai wali kota nanti. Lalu lagi ada peningkatan mutu pendidikannya seperti apa gitu loh. Itu yang pendidikan ya. Berharap saya
Kota Serang menjadi kota yang modern dan maju, Pak. Ya. Itu aja. Tinjauan Abang tentang pesantren tradisional yang masih banyak di Kota Serang seperti Oke. Baik, itu banyak kekurangan yang namanya itu kan salafi ya. Yang mereka itu butuh pengakuan juga dari pemerintah yang tidak pernah, sekarang mereka merasa diakuin. Sebenarnya kendalanya mereka adalah terkait pengurusan surat-suratnya, Pak. Nanti saya yang tanggung dari negara 5 sampai 6 juta itu per pondok. Itunya dulu agar dia bisa dapat bantuannya. Abang yakin persoalan pesantren Yakin. tradisional adalah persoalan legitimasi? Yakin, Pak, karena itu adalah bagian daripada mereka yang mendidik anak cucu kita terkait agama gitu loh. Penting untuk bagaimana anak-anak kita ke depan ketakwaannya akan lebih tinggi kepada Allah hingga akhirnya mengurangi kejahatan dan maksiat. Itu aja. Nah, kita juga ingin tahu ini, Ya. gimana Abang melihat pasar raut? Nah, ini keren. Dulu saya yang tukang ngurusin rau kan ya. Ingat ya, ada berita saya di 2020 apa. Itu ya selalu terkendala ketika saya hanya ketua dewan, Pak. Itu rasa greget tinggi. Nanti ketika saya jadi wali kota, saya akan panggil pihak pengelolanya, Pak. Kalau dia tidak komitmen untuk membangun, saya putus pas secara hukum, yaitu ada di situ aturannya. Bisa kalau prestasi saya bisa putusin sepihak. Ini dalam rangka apa? Untuk menyelamatkan aset Kota Serang senilai 250 miliar pasar rawa itu. Saya pengen konsepnya pasar rawa itu menjadi pasar yang bersih, nyaman, asri, dan memang di situ nanti seperti minimal kayak Tanah Abang atau kan Mangga Dua. Abang melihat mentalitas masyarakatnya. Memang harus ada pemimpin yang berani. Kalau nggak berani susah. Kalau nggak berani susah. Apalagi kalau yang gampang di itu. Oke Bang, ini sahabat menyenangkan sekali ya. Iya. Kita banyak mendengar sebuah gagasan, kemudian mimpi-mimpi yang juga rasional dari Bang Budi Rustandi di ujung sesi kita, Bang. Baik. Saya ingin Abang meyakinkan kita, terutama para viewer kita, Banten Podcast, sahabat Banten Podcast, untuk mendengar sebuah keyakinan dari janji yang paling realistis atas kekurangan Kota Serang yang segera bisa dibangun dalam program prioritas. Oke, gini. Yang pertama adalah saya sudah jabarin ya program unggulan dan lain terkait infrastruktur dan lain. Saya sendiri pribadi punya keyakinan Kota Serang maju itu pas kebetulannya presidennya adalah ketua umum saya, dan saya punya chemistry sama beliau gitu setiap kali turun ke Serang, dan saya yakin itu akan digelontorkan ke Kota Serang terkait anggaran untuk infrastruktur, pengenalan banjir, termasuk sampah nanti ke depan gitu loh. Artinya siapa yang bisa menjanjikan pembangunan itu bisa merata, tapi sesuai dengan konsep, logikanya, realistisnya untuk Kota Serang ya Prabowo presiden, Haji Budi wali kota. Makanya tagarnya adalah ganti wali kota. Bang, ada yang ingin disampaikan? Nggak usah lah. Nggak usah. Oke, sahabat Banten Podcast. Intinya gini, saya boleh ngomong masyarakat boleh. Ya. Oke, masyarakat Kota Serang, saya berharap ke depan bisa bersama-sama saya mewujudkan Kota Serang. Mohon doanya agar ke depan Kota Serang bisa maju dan tentunya menjadi kota yang modern. Terima kasih. Jadi kesimpulan terhadap calon wali kota Serang kita ini satu, tegas, kemudian berani, dan satu lagi, pembaharu. Kita akan tunggu aksinya, apakah ke depan terlena dengan kekuasaan jika terpilih atau menjadi perubah. Tapi satu hal yang mesti sahabat Banten Podcast camkan, Bang Budi Rustandi layak dipertimbangkan untuk dipilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.